Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu katanya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah dengkilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti itu 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, banyak orang menganggap bahwa bencana seperti tanah longsor, kecelakaan, gempa bumi, peperangan, dan penyakit, misalnya penyakit HIV atau AIDS, yang memakan korban jiwa, dikirimkan Tuhan sebagai hukuman agar manusia bertobat dan berbalik kepada Allah. Tuhan tidak pernah bertindak sebagai orang yang kejam, yang memperoleh kepuasan batin apabila Ia berhasil menguji atau mencobai manusia. Pencobaan itu berasal dari manusia. Tuhan sendiri memberikan kita kebebasan, tetapi kebebasan itu seringkali kita salah gunakan. Maka muncullah penderitaan, penyakit, dan kegagalan. Sebenarnya kita semua ini merupakan bagian dari realitas hidup seperti halnya keberhasilan, kegembiraan, dan kesehatan. Kedua realitas ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Masalahnya adalah bahwa kita cenderung menyamakan kebaikan sebagai sesuatu yang membawa kenikmatan dan rasa senang. Padahal banyak orang tetap mampu mengembangkan kedekatannya kepada Tuhan sekaligus mengalami banyak penderitaan. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur karena Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mendalami firman-Mu dengan baik. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau menumbuhkan iman kami akan Putra-Mu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia.
Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.